Sinta, aku tahu kamu masih marah, ya kan? Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku janji bakal turuti kamu. Maafin aku ya. Cukup. Jangan ribut lagi. Ini pernikahan satu-satunya dalam hidupku. Demi masa lalu kita. Berpisahlah baik-baik. Jangan rusak pernikahanmu. Bisa nggak? Sinta, jangan bohongi aku. Kamu pasti sama kakakku mau menjahiliku kan? Kakakku belum setuju, iya kan? Kalau enggak, kenapa kakakku belum muncul sampai sekarang? Ihsan, kamu mau rebut pengantin? Sini, ayo. Lempar. Sini. Sini. Ayo. Sini lempar. Ayo. Aku mau menikah. Sini lempar. Ayo ke sini. Lempar ke sini. Hubunganku dengan Ihsan selama 8 tahun, aku kira saat pernikahan sahabatku, kami juga akan berhasil. Namun nyatanya, ini hanya panggung sandiwara diriku saja. Lempar ke sini, ayo. Aku lempar ya. Siapa yang bakal dapat? 3, 2, 1. Wah. Ayo lempar. Nikahi. Bunga di tangan, istri pun datang. Aku menunggu. Menunggunya bilang langsung akan menikahiku. Dia sudah dapat duluan. Sayang, kita lain kali saja. 8 tahun. Pada akhirnya aku nggak mendengar Ihsan bilang mau menikahiku. Ihsan, nggak ada lain kali. Pernikahanku minggu depan. Kamu nggak akan pernah jadi pengantinku. Ihsan, bilang apa? Kamu tahu Sinta menunggu kalimat itu selama 8 tahun. Kenapa kamu masih belum mau bilang? Kamu sengaja mengecewakannya. Tapi yang dapat bunga itu bukan Sinta. Kamu... Ini salahmu. Vivi, jangan. Sinta, jangan halangi aku. Ini gara-gara dia. Aku sudah bilang ke pendamping, bunga ini cuma buat kamu. Kak Vivi, ini bukan salahku. Bunga ini jatuh ke tanganku. Pak Ihsan tolong percaya, aku nggak sengaja. Bunga itu nggak jatuh ke tangan Sinta berarti nggak jodoh. Jangan salahkan Wulan. Ihsan, kamu... Vivi, acaranya belum selesai. Jangan sampai masalahku merusak acara ini. Nggak sepadan. Wulan, di sini berantakan. Kita duduk di sana saja. Ihsan, bagimu, apa artinya hubungan kita selama ini? Sinta, aku bawa Salim minta maaf padamu. Kalau bukan gara-gara dia, jadinya ada pendamping ekstra. Wulan juga nggak akan ikutan maju. Sinta, maafin aku ya. Ini semua salahku. Kalau pendamping gak lebih, Wulan juga gak akan datang. Yang dapat bunganya pasti kamu. Nggak apa-apa. Jangan salahkan diri sendiri. Ihsan nggak pernah serius dengan hubungan kami. Walau aku yang pertama mendapatkan bunga itu, Ihsan juga nggak akan menikahiku. Dia pasti akan mencari alasan lain lagi. Perempuan jalang itu dekat banget sama Ihsan. Nanti orang mengira dia yang menjadi pacarnya Ihsan. Dia sekretaris Ihsan. Mereka dekat tiap hari. Dimanapun itu, Ihsan selalu membawanya. Nah, sampai di pernikahanmu, dia tetap membawanya. Sinta, aku sudah menyelidikinya. Sejak setengah bulan lalu, dia pakai segala cara buat tetap dekat Ihsan. Cara itu sungguh licik. Kamu harus... Vivi, hari ini kamu pengantin cantik. Jangan bicara begini. Baiklah, kamu hati-hati ya. Aku dan Salim pergi bersulang dulu. Ayo pulang.
Kamu mabuk. Aku pesankan supir. Oke. Kamu marah ya? Sudah ku bilang lain kali, pernikahan kita pasti lebih bagus dari Vivi. Soal bunga pengantin kamu bebas mau ambil berapa. Jangan marah lagi ya. Selalu saja begini. Cuma bilang lain kali dan menganggap semuanya baik-baik saja. Dulu aku sangat bodoh percaya padanya. Tapi dia nggak tahu kalau aku nggak sanggup lagi. Ihsan, aku dan Vivi pernah bersumpah. Siapa yang nikah duluan? Yang satu lagi, paling lama seminggu. Kami jadi orang pertama yang pakai gaun pendamping untuk menyaksikan kebahagiaan satu sama lain. Candaan waktu masih kecil, kamu anggap serius. Rencana bisa selalu berubah. Soal jadwal dan hotel harus dipersiapkan setengah atau 1 tahun. Kita harus merencanakannya. Saatnya tiba, ku berikan pernikahan sempurna. Buat apa buru-buru? Dia nggak menjelaskan kenapa tadi nggak berani bilang akan menikahiku di umum. Malah langsung beralih ke cara merencanakan pernikahan yang sempurna. Seperti bulan lalu. Wah, Sinta, baju ini cocok banget buatmu. Khusus aku buatkan buatmu. Nanti di hari pernikahanmu, ku buat yang lebih bagus lagi. Ihsan, cepat lihat ke sini. Sinta pakai ini terlihat cantik kan? Lumayan. Pada saat itu, aku ikut bahagia untuk sahabat yang mau nikah. Tapi aku juga sedih menyesali hubunganku yang sia-sia. Ihsan, aku capek. Jadi pendamping memang capek. Cepat pulang dan istirahat. Wulan gak dapat taksi. Gak aman buat dia. Aku akan pergi mengantarnya. Kamu nunggu aku peduli padamu ya? Kenapa malam begini masih keluar? Ada urusan mendesak, aku harus cepat ke sana. Kamu tidur duluan saja, gak usah nunggu aku. Baiklah, kamu hati-hati ya. Aku gak akan peduli lagi selamanya. Masih saja ngambek. Ada-ada saja. Pak, ayo jalan. Ihsan, seminggu lagi aku lepasin kamu. Aku juga akan melepaskan diriku yang hancur lebur. Empat tahun lalu saat beli rumah ini, kamar bayi ini sudah disiapkan. Awalnya kusiapkan untuk calon bayi kita berdua. Tadadada. Ihsan, ini Ini adalah kamar yang kusiapkan untuk bayi kita. Kamu suka? suka. Ihsan, aku gak menyangka kamu begitu teliti. Baik sekali. Empat tahun berlalu, kita belum menikah, juga gak punya anak. Kamar bayi ini juga terbengkalai.
Ini barang dari zaman aku dan Ihsan masih kuliah. Bahkan surat cintanya juga kusimpan. Tapi mungkin dia sudah lupa. Ihsan, aku ingin kamu selalu menggendongku. Apa boleh? Tentu saja boleh. Saat kamu sudah tua, aku akan tetap menggendongmu. Ironis sekali. Masih belum tidur? Kenapa ini dikeluarkan? Nostalgia. Sudah antar wulan. Sudah kuantar. Dia tinggal jauh. Memang susah cari taksi. Oh, Sudah larut. Ayo tidur. Ihsan, Kenapa? kita putus saja. Masih mikirin soal bunga itu? Jangan terlalu perasa. Sudahlah. Besok aku pesankan yang lebih besar lagi. Cukup kan? Cepat cuci muka lalu tidur. Besok pagi di kantor ada rapat. Seminggu lagi aku akan menikah. Sinta, jangan bercanda. Nikah itu urusan penting, bukan cuma soal main-main. 28 Mei, hotel sudah dipesan, baju sudah dipilih. Pasti Vivi itu ngomong macam-macam kan? Dia sendiri yang nikah mendadak. Kenapa kamu malah ikut-ikutan begini? Sinta, sadarlah. Jangan terpengaruh sahabatmu. Kita sudah lama bersama. Ihsan, besok undangannya dicetak. Apa gunanya berbuat ini? Melakukan ini hanya membuatmu terlihat kekanakan, gak masuk akal. Saat ini aku sedang fokus pada karirku. Menikah hanya akan mencegah konsentrasiku, menghancurkan semua rencana dan susunanku. Apa kamu tahu? Perhatianmu itu, selain untuk proyek penting dan wulan itu, pernahkah peduli padaku? Iya juga, di hatimu. Aku ini hanya wanita yang membosankan kan? Sinta, kamu sangat ingin menikah. Iya, teman-teman sudah menikah. Aku juga ingin menikah. Ini aku beli setengah tahun lalu dengan sangat antusias. Tapi yang ku dapat hanyalah kata nggak buru-buru darinya. Sejak itu aku nggak melihatnya lagi. Ihsan, coba lihat apa ini. Buat apa kamu beli barang seperti itu? Ini sangat berguna, bisa untuk persiapan pernikahan kita. Agar nanti nggak... Menikah? Jangan buru-buru. Sudahlah, aku masih ada urusan. Yang lihat barang gak berguna seperti itu. Karena ini barang nggak berguna, maka nggak perlu disimpan lagi. Maaf ya Sinta, acara pernikahanku baru selesai, masih banyak yang harus diurus. Makanya aku terlambat. Kamu jangan marah padaku ya. Seharusnya aku yang minta maaf. Kamu dan Sally masih menikmati waktu berdua. Aku malah memanggilmu. Dia nggak akan marah kan? Jangan pedulikan Salim. Di keluargaku, aku yang berkuasa. Oh iya, bagaimana dengan Ihsan sekarang? Dia sudah minta maaf padamu. Jangan-jangan masih sama wanita murahan itu. Bicara tentangnya bikin aku kesal. Kalau bukan karenamu, pasti sudah kuhajar dia. Minta maaf atau enggak sudah nggak penting. Apa kamu masih ingat janji kita dulu? Kita janji jarak pernikahan kita paling lama hanya seminggu. Tentu saja ingat. Aduh, tapi Ihsan milikmu itu benar-benar seperti kayu. Buket bunga sudah di tanganmu, masih saja nggak peka. Kalian sudah pacaran 8 tahun, bukan 8 bulan. Sudahlah, kali ini aku izinkan kamu ikat janji. Vivi, kapan aku pernah ingkar janji padamu?
pernikahan keluarga Wijaya dan Kirana. Sinta, Ihsan setuju menikah denganmu. Buka undangannya dan lihat. Wijaya? Sinta, apa yang terjadi? Aku akan segera menjadi nyonya keluarga Wijaya. Tapi bukan istrinya Ihsan. Sinta, asal kamu bisa menikah dengan pria baik, aku dukung kamu. Tapi dia itu kakaknya Ihsan. Kamu sudah memikirkannya? Katamu ingin aku menikah denganmu. Apa ada masalah? Kamu buru-buru ingin nikah. Keluargaku memaksaku menikah. Pernikahan dua keluarga kita sangat cocok. Kamu gila ya? Kamu nggak tahu siapa aku? Aku dan kamu itu nggak mungkin. Tentu saja aku tahu. Tapi kalau aku nggak menikah, aku nggak bisa warisi bisnis keluarga. Jadi aku nggak punya beban pikiran. Lagi pula, kamu dan Ihsan pacaran 8 tahun. Kalau dia mau menikahimu pasti sudah dilakukan. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? 8 tahun. Apa yang seharusnya terjadi dan yang gak seharusnya, semuanya sudah terjadi. Apa kamu gak keberatan? Kalau begitu, aku malah lebih suka. Aku gak akan menahanmu. Tapi ada beberapa hal yang ingin kutunjukkan padamu. Setelah melihat ini, belum terlambat buat keputusan. Kamu ingin suatu hari nanti dia membuangmu dengan kejam, atau kamu yang pergi dengan terhormat meninggalkannya? Pikirkan baik-baik. Baik, aku menikah denganmu. Daripada menderita menunggu Ihsan menikahiku, lebih baik mendapatkan cinta yang tulus. Karena sudah gak bisa ditunggu, maka aku gak akan menunggu. Ihsan pindah ke apartemen dekat kantor. Mungkin rencana pernikahanku yang tiba-tiba membuatnya merasa tertekan. Pergi ke sana untuk cari ketenangan. Begini lebih baik, keduanya mendapatkan ruang untuk bernapas. Nona Sinta, aku datang ambil kunci. Rumah yang sekarang kami tinggali ini mau aku jual lewat agen. Kalau harganya cocok, jual saja. Baiklah. Bukankah ini proyek yang sedang dikerjakan Ihsan? Masih sama seperti dulu, selalu ceroboh. Bukankah ini harus ditandatangani Ihsan dengan klien hari ini? Kenapa barang sepenting ini bisa lupa di bawah? Gak bisa, aku harus segera mengantarkannya. Sudahlah, aku antarkan untuk yang terakhir kalinya. Pak Ihsan, ini pertama kalinya aku terima bunga, nggak punya pengalaman. Sekarang rumor di kantor sangat menakutkan. Banyak rekan kerja yang bertanya padaku, apa aku diam-diam punya hubungan nggak jelas dengan Pak Ihsan. Apa dia juga menyuruh Wulan tinggal bersama di sini? Pak Ihsan, nanti kalau kembali ke kantor harus membantuku menjelaskannya. Kalau enggak, aku malu bertemu orang-orang. Dengar ya Sekretaris Wulan. Apakah kamu benar-benar ingin Pak Ihsan menjelaskannya? Atau sebenarnya ingin dengar Pak Ihsan bilang yang lain? Kak Theo, kamu menyebalkan. Sudah, jangan bercandai Wulan lagi. Masalah kali ini nggak usah terlalu dipikirkan. Nanti juga semua orang akan lupa. Nanti juga.
pasti akan lupa. Jangan begitu, ini di kantor. Nggak apa-apa, lagi pula nggak akan ada yang masuk. Sinta, akhir-akhir ini lelah kan? Biar aku pijat bahumu. Pak Ihsan ada... Maaf Pak Ihsan, silakan dilanjut. Nanti aku kembali lagi. Ihsan, apa ini nggak berpengaruh buruk padamu? Enggak, aku akan keluar dan jelaskan, nanti juga beres. Lagi pula juga pasti lupa. Nona Sinta hanya lelah. Aku hanya memijat bahunya. Jangan berpikir macam-macam. Fokus bekerja. Sejak saat itu, untuk menghindari kecurigaan, aku nggak pernah lagi ke kantor. Tapi baru hari ini aku mengerti. Ihsan nggak peduli soal cinta lokasi. Yang dia pedulikan hanyalah aku. Wanita yang nggak bisa membantu karirnya sama sekali. Kak Ihsan, masalah dengan kakak ipar bagaimana kamu menyelesaikannya? Pagi ini aku benar-benar menerima undangan pernikahannya. Kalian ini mendadak sekali. Biarkan saja. Dulu untuk hal kecil aku selalu memanjakannya. Tapi kali ini harus buat dia mengerti sendiri. Beberapa hal nggak bisa diselesaikan hanya dengan marah. Jadi maksudnya, kamu sebagai calon pengantin pria sudah bertekad untuk nggak hadir? Iya, nggak bisa membiarkannya terus keras kepala. Kak Ihsan, benar-benar harus begini ya? Kamu dan Sinta sudah bersama selama ini. Kami semua menunggu untuk minum anggur pernikahan kalian. Kami sudah lama menunggunya. Kamu nggak mau menikahi kakak ipar? Jangan-jangan ada rencana lain ya? Misalnya, sekretaris bulan kita ini. Kak Theo jahat banget. Jangan menggodaku. Hal seperti ini Pak Ihsan pasti sudah tahu. Sudahlah, Wulan jadi malu. Jangan menggodanya lagi. Kak Ihsan, cepat sekali sudah membela sekretaris Wulan. Menurutku, kamu itu sudah cukup setia. Selama ini, kalau orang lain pasti sudah nggak sabar. Selain marah padamu, apa yang bisa dibantu Sinta? Beda jauh dengan Wulan kita. Pintar dan pengertian. Bisa diandalkan di saat genting. Kak Theo jangan bicara sembarangan. Kalau didengar kakak ipar nanti bisa salah paham. Apa kamu takut aku mendengarnya? Saatnya foto pranikah. Aneh, sudah 5 hari aku pindah. Sinta nggak kirim satu pesan pun padaku. Biasanya walau perang dingin, dia akan sengaja mengunggah status untuk menarik perhatianku. Kenapa kali ini dia menahannya? Astaga, Kak Ihsan, Kak Sinta foto pranikah sendiri. Apa katamu? Kak Sinta baru unggah status. Kamu belum lihat ya? Kak Sinta pakai gaun pengantin. Cantik sekali. Itu benar cantik sekali. Kak Ihsan, kamu belum pernah lihat Kak Sinta secantik ini kan? Kak Sinta sangat cantik. Ihsan sangat beruntung bisa menikahi Kak Sinta. Istri yang sangat cantik. Selamat ya Kak Sinta. Cantik. Memang sangat cantik. Tapi dia sembunyikan dariku agar gak lihat statusnya. Takut aku marah dan halangi dia, melarangnya foto pranikah. Makanya dia sengaja pamer seperti ini. Seolah-olah benar-benar serius. Biarkan saja dia. Aku gak akan pergi. Kulihat bagaimana dia selesaikan sandiwara ini. Kak Ihsan, jangan begitu. Kak Sinta sudah menyiapkan semua. Tinggal tunggu kamu saja. Kalau kamu nggak pergi, bisa-bisa pernikahannya akan batal. Itu benar. Jangan biarkan Kak Sinta malu di depan kerabat dan temannya. Kalau dia malu, itu salahnya sendiri. Dia nggak boleh dimanjakan. Dia itu terlalu sering dihasut oleh teman-temannya sampai dia hilang akal. Nanti aku bahas ini jika berlalu. Aku akan buat dia mengerti orang seperti apa yang harus dijauhi.
Pak Ihsan, sebaiknya kamu pergi saja. Pernikahan bagi perempuan adalah hal yang terpenting. Jangan buat Kak Sinta sedih. Kalau aku memanjakannya, dia akan ngelunjak nanti. Bulan lalu orang tuanya datang makan bersamaku. Mereka ingin kami menikah bulan ini. Menurutku pernikahan itu sakral, nggak boleh gegabah. Dia nggak mau dengar. Nggak akan kubiarkan dia terus keras kepala. Ihsan, aku dan ibunya Sinta sudah tanya orang pintar. Bulan ini hari terbaik di tahun ini. Kalau kamu dan Sinta mau nikah, harus cepat-cepat. Benar, kalau ditunda lagi harus nunggu sampai tahun depan. Paman Bibi, makanlah. Gak usah buru-buru, masih banyak waktu. Urusan pernikahan gak bisa ditentukan hanya oleh kalender kuno. Aturan orang tua memang banyak. Kumanjakan dia 8 tahun, kini gak akan kuturuti kemauannya. Aku harus buat dia sadar akan kesalahannya. Kaisan, coba pikirkan baik-baik. Kami pergi dulu. Kaisan, kalau kamu mau pergi, beritahu kami ya. Kami pasti membawa pengantin wanita ke hadapan kamu. Wulan, tolong ambilkan dokumen untuk klien besok. Aku akan periksa lagi. Baik. Pak, aku nggak menemukannya. Nggak tahu ditaruh di mana. Kenapa ada dokumen di sini? Kaisan? Bukannya ini dokumen klien untuk besok? Kenapa ditaruh di depan pintu? Jangan-jangan Kak Sinta yang mengantarnya. Berarti kalau begitu ucapan kita terdengar olehnya. Pak Ihsan, apakah dia akan salah paham? Kak Ihsan, apa kamu nggak mau menjelaskan ke Kak Sinta? Kak Ihsan, ada apa? Jangan buru-buru. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau aku temui dia sekarang, dia pasti paksa aku menikah. Aku belum mau secepat itu terikat pernikahan. Kaisan, kamu beneran gak pergi? Kami sudah siap semua. Tinggal tunggu perintah, kami akan ke sana. Kak Ihsan, apa konvoi perlu disiapkan dulu? Kesana sekarang masih sempat. Kak Sinta di kamar pengantin pasti sudah nggak sabar. Biarkan dia menunggu. Kenapa buru-buru? Harus kubuat dia merasakan rasa panik itu. Kelak, dia nggak akan ulangi lagi. Teman Kak Sinta mengunggah status. Kamar pengantin sudah didekor. Kamu yakin ingin Kak Sinta terus menunggunya? Gadisku, kamu harus bahagia. Mempelai pria, cepat datang ya. Suasana ini, Kak Ihsan, kalau kamu nggak pergi, aku nggak akan tahan melihatnya. Kaisan, Kak Sinta siapkan gaun dan kamar dengan rapi. Tinggal menunggumu saja. Jangan gengsi lagi. Atau enggak, semua akan hancur. Kak Ihsan, ayo pergilah, kami akan menemanimu. Apa aku harus pergi? Kaisan, pikirkanlah, kalau kamu nggak pergi, lalu bagaimana Kak Sinta menghadapi kerabatnya ke depannya? Kamu sama Kak Sinta 8 tahun, demi egomu ini. Apa kamu tega melihatnya nanti menanggung malu seperti ini? Kak Ihsan, Kak Sinta melihatmu pasti akan sangat senang. Bayangkan kamu buka kamar pengantin, ada konfeti dan bunga untukmu. Kak Sinta pasti akan peluk kamu erat. Apa kamu nggak suka momen itu? Sambutlah pengantin pria.
Pak Ihsan, ada apa? Buatkan aku satu jas khusus. Jas yang khusus untuk pengantin pria. Baik. Aneh, kenapa aku tiba-tiba ingin memakai jas pengantin pria? Kaisan, cepatlah, bisa terlambat nanti. Ya, sudahlah. Jangan ribut. Aku mau ganti baju. Halo? Apa? Rumah itu dijual. Kamu gak salah. Baiklah, akan kuberitahu. Kaisan, tadi Yanto menelponku. Rumah kalian berdua telah dijual. Sekarang kita mau menjemputnya kemana? Apa katamu? Rumah dijual? Aku minta Yanto untuk cek lokasi. Setelah dia tiba di rumah kalian, satpam bilang sudah dijual. Baru balik nama beberapa hari. Balik nama? Apa maksudmu? Coba jelaskan. Rumah kalian, rumah yang saat ini kalian tempati. Satpam bilang pemiliknya ganti. Yanto tanya, kemana Kak Sinta? Satpam bilang nggak tahu. Kaisan, kamu pindah rumah tapi nggak beritahu kami. Sekarang kita harus jemput kemana? Rumah itu sudah dijual. Itu kan rumah yang kupilih bersama Sinta. Kami juga desain bersama. Ditata sedikit demi sedikit. Katanya untuk rumah kecil kami, kenapa dia menjualnya? Kaisan, apa yang harus kita lakukan? Suruh Yanto cari satpam, minta nomor pemilik baru atau nomor perantaranya. Hubungi aku kalau sudah dapat. Pak Ihsan, Minggir! Pak Ihsan kenapa? Kasar banget padaku. Si Wulan ini sepertinya nggak disukai lagi. Cepat atau lambat, Pak Ihsan baik padanya hanya karena penasaran saja. Di hati Pak Ihsan hanya ada Nona Sinta. Kalau enggak, dia enggak akan pacaran 8 tahun. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kenapa? Kenapa Sinta menjual rumah itu? Apa dia nggak mau rumah yang 5 tahun ini kami huni? Dia nggak mau aku lagi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kaisan, apa ponsel Kak Sinta mati? Sinta, aku sudah mau menjemputmu. Aku juga sudah bersiap untuk menemuimu, memberimu kejutan. Kenapa kamu malah menghilang? Anton, lebih cepat lagi. Baik. Sudah dapat nomor pemilik rumah yang baru? Kaisan, belum dapat. Tapi sebelumnya Kak Sinta memberiku undangan. Karena disuruh ke sini, aku bawa undangannya. Aku dengar dari satpam, Kak Sinta sudah menjualnya. Tapi untung saja di undangannya ada nama hotelnya. Kita bisa ke sana mencari Kak Sinta. Coba kulihat undangannya. Pernikahan Wijaya dan Kirana. Kaisan, pengantin prianya sudah benar. Tapi kenapa Kak Sinta menjual rumah kalian dan gak memberitahumu? Pasti sahabatnya, si Vivi itu yang memberinya ide gila. Tujuannya memakai cara ekstrem ini demi memaksaku. Ini semua gara-gara Vivi. Apa dia nggak takut ulahnya bikin kamu dan dia salah paham? Wanita yang tiba-tiba nikah ingin semua wanita mengikuti dirinya. Kaisan, kita mau ke hotel sekarang. Karena tadi aku sudah cek. Rumahnya memang sudah dijual. Karena kamu bukan pemiliknya, satpam nggak izinkan buat keributan. Lupakan soal rumah, aku urus setelah acara ini. Karena semuanya sudah siap, ayo kita jemput pengantin. Ayo. Oh ya Kaisan, apa ponsel Kak Sinta masih mati? Karena undangannya sudah ada, kenapa ponsel Kak Sinta masih mati? Jangan-jangan di hari pernikahan, Sinta masih marah. Mungkin Kak Sinta ingin Kak Ihsan yang mencarinya. Sudahlah, cepat ke hotel. Nanti kita bisa terlambat.
Pak, tolong tunjukkan undangannya. Kamu ini kenapa kurang peka sekali? Kamu tahu siapa dia? Maafkan aku, Pak. Tamu yang datang hari ini banyak sekali. Nggak peduli siapa, harus menunjukkan undangan. Ini sudah menjadi aturan pengantin. Aku ini pengantin pria, tapi nggak tahu ada aturan ini. Jelas-jelas ini ide Sinta seorang. Beraninya nggak diskusi denganku. Lupakan. Hari ini kubiarkan dia yang urus. Lain kali aku akan buat perhitungan. Aku pengantinnya. Anda pengantinnya, Pak Wijaya. Tentu saja. Siapa lagi yang jadi pengantin? Maaf Pak Wijaya, pengantin wanita belum datang. Anda bisa langsung pergi menuju ruang tunggu di aula. Apa mau aku antar? Gak usah. Biar aku masuk sendiri. Pengantin pria dan wanita nggak datang bersama. Aneh sekali ya. Ini semua harusnya aku yang mengurusnya. Wah, Kak Sinta benar-benar niat. Untung Kak Ihsan datang, jadi nggak mengecewakannya. Sayang sekali, nggak ada prosesi berlutut lamaran Kak Ihsan. Kalau nggak, pasti akan sempurna. Benar, saat pilih gaun pun Kak Ihsan nggak ada. Bahkan dekorasi acara semuanya dilakukan oleh Kak Sinta sendiri. Ini harusnya jadi kejutan yang diurus oleh Kak Ihsan. Bahkan menjual rumah juga nggak bilang pada Kak Ihsan. Kak Sinta ceroboh sekali ya. Lupakan. Semua ini sudah terjadi. Gak usah permasalahkan hal ini. Biar aku nggak terlihat pelit. Jalan ke depan masih panjang. Itu benar. Ini atas keinginan Kak Sinta. Kak Ihsan terpaksa menerima. Maka kehidupan setelah menikah harus diatur Kak Ihsan. Ihsan, selamat ya. Penantian 8 tahun berakhir. Saat kalian mulai pacaran, aku sudah tahu kalian pasti menikah. Terima kasih. Aku juga menantikan hari ini. Mana pengantin wanitanya? Kenapa belum datang? Kamu saja sudah di sini. Kenapa pengantin wanita belum datang? Apa karena terlalu cantik, jadi nggak rela kami melihatnya? Hari ini bagi Sinta adalah hari paling penting. Dia ingin tampil sempurna di depan semua orang. Semuanya tunggu sebentar. Dia akan segera datang. Kemana perginya Sinta? Kenapa belum datang? Kak Ihsan, sudah lama di sini. Kenapa Kak Sinta masih belum datang? Bagaimana kalau telepon Kak Sinta lagi? Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Sinta, kenapa masih belum datang? Kamu ingin membuatku kehilangan muka di depan banyak orang. Kak Ihsan, apa ponselnya masih mati? Apa jangan-jangan ini ulah jahil Kak Sinta? Dia marah padamu, jadi pura-pura gelar pernikahan. Apa ingin membuatmu malu di depan semua orang? Harusnya Kak Sinta nggak seburuk itu kan? Enggak, aku paham Sinta. Dia nggak akan begitu. Kak Sinta nggak akan. Tapi ada Viviliana yang menghasut dia. Hal itu nggak pasti juga. Sinta gelar pernikahan hari ini. Kenapa ponselnya mati? Kenapa harus menjual rumah kami? Kenapa aku begitu gelisah? Sepertinya ada hal buruk yang akan terjadi. Kak Ihsan, Kak Sinta datang. Kak Ihsan, Kak Sinta datang. Akhirnya datang juga. Telat sedikit, aku bakal marah. Atur acara pernikahan ini. Berani-beraninya terlambat. Kak Ihsan, kamu jangan marah padanya. Lagi pula kamu dengannya cepat atau lambat akan menikah. Dia hanya sedikit mendahului. Iya, ini kan hari bahagia. Tunjukkan sedikit toleransi dan kebesaran hati suami. Lupakan,
Kali ini ku biarkan egonya. Nanti malam aku beri pelajaran. Candaannya terlalu berlebihan. Ihsan? Dia melihatku, kenapa ekspresinya begitu? Apa aku nggak seharusnya datang? Sekarang, beri tepuk tangan yang meriah. Sambut pengantin wanita kita, Nona Sinta Kirana. Sambut pengantin wanita kita, Nona Sinta Kirana. Kak Ihsan, Kak Sinta sungguh cantik. Kaisan, kamu beruntung sekali. Kenapa malah diam saja? Ayo cepat sambut dia. Tatapan apa ini? Bukannya melihatku harusnya senang ya? Aku ini pengantinnya. Kenapa selalu merasa ada yang aneh ya? 8 tahun akhirnya berbuah manis. Iya, memang nggak mudah. Sinta, aku... Sekarang, beri tepuk tangan yang meriah menyambut pengantin pria paling tampan, Bapak Kusuma Wijaya. Apa? Kusuma Wijaya? Yang Vivi sebut tadi sepertinya bukan nama Ihsan. Apa mungkin aku salah dengar? Nggak salah, memang bukan menyebut nama Ihsan. Sepertinya Kusuma. Kusuma Wijaya, tapi pengantinnya hari ini bukannya Ihsan. Vivi, apa maksudmu? Kamu sengaja bikin aku malu, ha? Vivi, banyak tamu di sini. Kamu malah salah panggil nama pengantin pria. Apa kamu mau merusak acara ini? Itu benar. Katanya sahabat baik. Nyatanya kamu gak suka Sinta hidup bahagia. Selain itu, kamu sudah tahu kalau Kusuma itu adalah kakaknya Kak Ihsan. Kamu panggil nama pengantin menjadi Kusuma. Kamu sengaja permalukan dia. Sinta, aku sudah pernah bilang kan, kamu jangan dengarkan sahabat-sahabatmu itu. Kamu atur sendiri persiapan pernikahan. Aku gak permasalahkan, tapi lihatlah apa yang sudah dia lakukan. Niatnya sangat buruk, ingin hancurkan acara ini. Bikin kita malu di depan umum. Vivi nggak salah panggil nama pengantin prianya. Kamulah yang salah. Kamu? Bicara apa kamu? Ihsan, pengantin pria hari ini bukan kamu, tapi Kusuma. Dari awal, semua itu cuma kamu yang bertepuk sebelah tangan. Dari awal, semua itu cuma kamu yang bertepuk sebelah tangan. Gak mungkin, kamu bohong. Sinta dan Kusuma gak pernah dekat. Gimana mereka bisa menikah? Vivi, jangan bicara sembarangan. Kalau kamu nggak percaya, tanya saja pada Sinta. Sinta, katakan padaku, dia bohong kan? Kalian pasti cuma bercanda denganku, benar kan? Vivi nggak membohongimu. Aku juga nggak sedang bercanda. Pengantin prianya bukan kamu. Enggak. Itu enggak mungkin. Kita 8 tahun bersama. Bagaimana mungkin bukan aku? Aku mengerti. Waktu acara Vivi kemarin, aku nggak bilang mau menikah. Kamu masih marah padaku, iya kan? Tapi bukankah aku di sini? Aku datang menjemputmu. Tolong jangan ribut lagi ya. Ingat seminggu lalu apa yang aku bilang? Seminggu lagi aku menikah. Sampai hari itu, kamu anggap aku mengada-ada. Tapi aku benar-benar menikah. Hanya saja, orang yang menikahiku bukan kamu. Enggak mungkin. Sinta, aku cuma mau kasih kejutan. Sinta, kamu gak kenal aku. Apapun permintaanmu, pasti kuturuti. Walau itu pernikahan, aku juga gak akan mengecewakanmu. Aku berdiri di sini sekarang. Apa itu belum membuktikan niat hatiku? Aku berdiri di sini sekarang. Apa itu belum membuktikan niat hatiku? Ihsan, kamu anggap aku bodoh, pikir aku mudah ditipu. Kak Sinta, Kak Ihsan bicara jujur. Dia nggak bohong. Waktu kamu minta menikah, Kak Ihsan sudah menyiapkan semuanya. Lihat jas itu. Itu khusus dibuat. Benar, Kak Sinta. Kami dan Kak Ihsan pergi ke rumah baru kalian. Aku dengar rumahnya kamu jual. Kak Ihsan hampir gila. Sinta, sudahlah jangan bercanda. Aku tahu pernikahan ini kamu siapkan khusus untuk kita berdua. Ayo kita langsung menikah.
Ihsan, sudah terlambat. Ya ampun, pengantinnya bukan Ihsan. Ini sangat mengejutkan. Yang lebih mengejutkan, calon suami Sinta itu kakaknya Ihsan, Kusuma. Pakaian Ihsan seperti pengantin pria, benar-benar mirip badut. Sinta, aku tahu kamu masih marah, ya kan? Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku janji bakal turuti kamu. Maafin aku ya. Cukup. Jangan ribut lagi. Ini pernikahan satu-satunya dalam hidupku demi masa lalu kita. Berpisahlah baik-baik. Jangan rusak pernikahanmu. Bisa nggak? Sinta, jangan bohongi aku. Kamu pasti sama kakakku mau menjahiliku kan? Kakakku belum setuju, iya kan? Kalau enggak, kenapa kakakku belum muncul sampai sekarang? Ihsan, kamu mau rebut pengantin? Kusuma, ternyata benar-benar kamu. Apa anehnya? Tadi Vivi sudah mengatakan dengan jelas, pengantin hari ini adalah Nona Kirana dan juga aku, Kusuma Wijaya. Kamu yang gak terima kenyataan. Bukan begitu. Ini nggak nyata. Kalian semua membohongiku. Kalian bersekongkol, pasti begitu. Saat terima undangannya, kamu gak baca namanya. Pengantin pria Kusuma Wijaya. Dan wanitanya Sinta. Kaisan, ternyata pernikahan dua keluarga ini bukan Ihsan, tapi Kusuma Wijaya. Kenapa? Kamu tahu betul Sinta adalah tunanganku. Kenapa kamu malah menikahinya? Karena dia mau menikah, aku mau istri. Sangat sederhana. Kusuma, aku tahu kamu khawatir posisimu sebagai pewaris akan goyah. Tapi aku nggak pernah berpikir merebut harta keluarga ini. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kenapa kamu rebut tunanganku? Aku gak merebutnya, apalagi memaksanya. Dia rela menikah denganku. Aku juga rela menikahinya. Aku gak merebutnya, apalagi memaksanya. Dia rela menikah denganku. Aku juga rela menikahinya. Sinta, dia berbohong kan? Kamu gak rela menikahinya kan? Kamu sengaja buat aku kesal kan? Cepat bilang. Aku yang mau. Sinta, kamu jangan merendahkan dirimu begini. Kalian gak saling cinta. Kalaupun menikah, kalian gak akan bahagia. Kamu itu cuma alat baginya. Alat buat mengamankan statusnya. Apa sama kamu aku bahagia? Aku sama kamu 8 tahun. Apa yang ku dapat? Ihsan, aku nggak bisa tunggu. Sinta, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku nggak akan membiarkanmu menunggu. Kita menikah sekarang. Apapun syarat darimu, aku kabulkan. Sinta, jangan tinggalkan aku. Bicara sekarang sudah terlambat. Enggak, belum. Sekarang masih sempat. Di sini semuanya sudah siap. Kita bisa langsung menikah. Ihsan, sudah hentikan. Demi masa lalu kita berdua, jangan rusak pernikahanku. Hargai kita masing-masing. Pergilah. Sinta, kamu ini milikku. Aku nggak akan biarkan orang lain merebutmu. Sinta, kamu milikku. Aku nggak akan membiarkan orang lain merebutmu. Ihsan, sampai kapan kamu mau begini? Sinta, selama aku masih ada, gak akan kubiarkan kamu nikah dengan orang lain. Apalagi sama kakakku sendiri. Pernahkah kamu pikirkan perasaanku? Ihsan, Sinta sekarang istriku. Jaga sikapmu. Jika kamu sebagai tamu datang ke pernikahan ini, aku menyambutmu. Tapi jika kamu berbuat ulah, jangan salahkan aku bertindak kasar. Kusuma, aku tahu. Kamu takut aku rebut posisimu sebagai pewaris. Aku gak akan merebutnya. Bagaimana? Kembalikan Sinta padaku. Sinta bukan barang yang bisa diperebutkan. Lagi pula, kalau aku nggak nikahi Sinta, posisi ahli warisku, apa bisa kamu rebut? Kenapa harus menikah dengan Sinta? Wanita mana yang gak kamu miliki? Kenapa harus Sinta? Kamu gak cinta dia. Apa kamu bisa beri dia bahagia? Kalau aku nggak bisa, apa kamu bisa? Tentu saja. Aku bersamanya 8 tahun. Aku paling mencintainya.
Apa yang kamu tertawakan? Kamu selalu bilang 8 tahun bersamanya. Tapi tiap Sinta mengajakmu menikah, kamu selalu menolaknya dengan bilang nanti. Itu yang kamu sebut cinta. Tapi aku berbeda. Karena aku memilihnya. Seumur hidup, aku yakin padanya. Jangan asal bicara terlalu manis. Kusuma, Sinta nggak kenal kamu. Aku lebih tahu kamu darinya. Kamu hanya jadikan dia alat. Kalau Sinta nggak ada nilai manfaatnya, kamu juga akan buang dia. Kalau begitu, biarkan Sinta membuat keputusannya. Sinta, agar kamu nggak menyesal, kali ini biar kamu yang memilihnya. Ikuti kata hatimu. Lanjut menikah denganku atau ikut dengannya. Sinta, apa kamu lupa janji kita yang dulu? Kamu bilang kita akan buat satu pernikahan meriah. Kita juga akan punya satu bayi yang lucu. Saat kamu tua nanti, aku akan menggendongmu. Apa kamu lupa? Ihsan, kata-kata manismu itu aku sudah bosan dengarnya. Tinggalkan sedikit kenangan indah bagi kita. Jangan buat kekecewaanku berubah jadi benci. Sinta, kamu setegas ini membuang cinta kita selama 8 tahun. Kenapa kamu begitu kejam? Kamu yang gak pernah peduli perasaanku. Aku hanya gak ingin menunggu. Aku gak bisa tunggu lagi. Lanjutkan saja pernikahan kita. Baiklah. Hari ini akan kuberikan pernikahan gak terlupakan. Kak Ihsan bukan pengantinnya. Sekarang bagaimana? Kalau tahu, kita nggak akan panggil Kak Ihsan. Jadi bahan tertawaan. Enggak seharusnya begini. Orang yang menikahi Sinta, seharusnya aku. Ihsan, berhenti. Kamu sudah ganggu Sinta selama 8 tahun. Sekarang kamu mau merusak hari terpentingnya. Pergi! Cukup, Ihsan. Kamu belum cukup malu. Ini bukan wilayahmu. Bukan tempat untuk kamu bikin onar. Aku rebut wanitaku lagi. Apa yang memalukan? Dia bukan lagi wanitamu. Dia punya hak untuk memilih. Diam! Dia itu milikku. Aku bersamanya 8 tahun. Kalau pria lain gak apa-apa, tapi dia menikahi kakakku. Aku gak bisa menerimanya. Sinta menikah dengan siapa, itu kebebasannya. Kamu gak berhak mengatur. Hari ini aku di sini. Kamu gak bisa mengacau. Hari ini aku di sini. Kamu gak bisa mengacau. Dengar, Vivi. Kamu yang menghasut dia, iya kan? Kamu yang telah menghasut Sinta sampai dia tinggalkan aku. Kamu juga yang suruh dia menikahi kakakku untuk permalukan aku. Dengar, Ihsan. Sampai sekarang kamu masih gak tahu apa salahmu. Apa salahku? Kamulah biang keroknya. Kamu yang suruh Sinta putus denganku dan sengaja buat dia nikahi kakakku hari ini. Semua hal ini aku gak tahu apa-apa. Kamu cuma mau permainkan aku. Permainkan kamu. Coba kamu tanya hatimu. 8 tahun ini siapa permainkan siapa? Sinta mau putus darimu. Itu memang pantas. Kamu cuma bisa begini. Melemparkan semua kesalahan pada orang lain. Seolah dunia bersalah padamu. Kak Ihsan, di sini banyak orang. Jangan bikin onar. Vivi, kamu sendiri nikah cepat maksa Sinta ikut kamu kan? Tahu gitu aku suruh Sinta buat jauhi kamu. Ihsan, coba pegang hati nuranimu. Selama 8 tahun ini, berapa kali Sinta beri kamu peluang? Apa kamu bisa menghitungnya? Bunga lemparan kemarin, kamu tahu demi tunggu momen itu betapa besar tekadnya. Tapi kamu tetap buat dia kecewa. Sebulan yang lalu, dia dan Kusuma sudah berunding. Di hari pernikahanku, itu adalah kesempatan terakhir untukmu. Asal dia tangkap bunga, dan kamu bilang mau nikahi dia walau cuma satu kalimat janji basa-basi, dia pasti akan menolak Kusuma dan membatalkan jadwal nikah. Tetap nunggu kamu seperti orang bodoh. Sinta, tapi kamu dan Ihsan sudah 8 tahun benar-benar mau meninggalkannya dan menikah dengan Kusuma. Bukannya terlalu disayangkan? Kalau bukan karena putus asa, siapa yang mau buang hubungan 8 tahun ini? Bagaimana kalau kasih dia satu peluang lagi? Aku sudah sering tanya, kapan mau menikah? Tapi dia selalu jawab 2 kata itu. Nggak buru-buru. Di hari pernikahanmu, asal dia mau bilang nikah, walaupun bohongi aku juga akan terus tunggu. Tapi dia
Bongi aku saja nggak mau. Buat apa aku terus tunggu hubungan yang nggak ada akhirnya? Tapi Ihsan, kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu malah ambil bunganya dari tangan Sinta. Malah berikan pada Wulan. Dan di depan semua orang kamu bilang padanya, gak buru-buru, tunggu lain kali. Kamu sendiri yang sudah dorong Sinta pergi darimu. Sekarang di sini kamu belagak peduli. Gak merasa munafik. Bukan begitu. Aku cuma mau berikan Sinta pernikahan yang indah. Kalau enggak, pernikahanku dan Sinta gak akan berarti. Kalau enggak, pernikahanku dan Sinta gak akan berarti. Baik. Lalu bagaimana dengan Wulan? Sudah berapa kali dia mabuk tengah malam menelponmu dengan nada menggoda minta dijemput? Berapa kali di bajumu ada bekas lipstik? Berapa kali di kantor disyaratkan hubungan kalian? Bahkan di depan Sinta, dia berikan isyarat kalian sudah tidur bareng. Aku... Sendirinya gak bisa jelaskan kan? Karena kamu sangat sadar hubunganmu dengannya sudah jauh melebihi hubungan bos dan sekretaris. Kak Ihsan, aku mabuk temani klien. Bisa jemput aku? Diam di sana, jangan kemana-mana. Aku segera ke sana. Kenapa minum sebanyak ini? Klien yang minta. Kebutuhan kerja. Astaga, ada bekas lipstik. Pak Ihsan, Kak Sinta nggak akan marah kan? Nggak apa-apa. Ayo, ku gendong kamu pulang. Ihsan, kamu yang gak menghargai hubunganmu dengan Sinta duluan. Jadi sekarang Sinta nikahi siapa? Gak ada hubungannya denganmu. Gak ada hubungannya denganmu. Aku dan Wulan gak seperti yang kamu pikirkan. Sampai sekarang kamu gak mau ngaku. Kamu bosan pada Sinta. Dan dari Wulan dapatkan pengalaman baru. Kamu selalu cari alasan bilang sedang kerja. Bilang dia cuma sekretaris, bohongi Sinta dengan omong kosong. Lucunya, dia malah seperti orang bodoh yang percaya padamu. Mengunyah semua kecurigaan itu sendirian dan menelannya. Bukan seperti itu. Aku... Penjelasanmu kamu sendiri merasa gak ada gunanya kan? Mengakulah hatimu sudah diberikan pada sekretaris Wulan yang muda. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi, gak begitu. Hatiku selalu pada Sinta. Cukup Ihsan. Kamu memang pantas. Kamu sudah kehilangan orang yang paling mencintaimu. Dan mulai sekarang, dia itu nyonya keluarga Wijaya. Tapi bukan istrimu Ihsan Wijaya, melainkan istri Kusuma Wijaya. Salah. Sinta harus jadi istriku. Vivi, hubunganmu dan Sinta paling baik. Bantu aku jelaskan pada Sinta ya. Dia paling mendengarkanmu. Aku mohon padamu, Sinta gak boleh nikahi Kusuma. Aku yakin Kusuma lebih baik darimu. Dia bisa beri Sinta kebahagiaan yang diinginkan. Dan juga kamu jangan buat onar. Atau aku suruh orang mengusirmu keluar. Karena tempat ini bukan daerah kekuasaanmu. Kaisan, tenanglah. Kaisan, tenanglah. Kaisan, sudahlah. Kak Sinta sudah menikah sama orang lain. Terima saja kenyataan. Kukira Ihsan dan Sinta yang sudah pacaran 8 tahun bisa menikah. Nggak disangka, Sinta malah menikah dengan orang lain. Lebih lucunya lagi, pria yang dinikahi Sinta itu kakaknya Ihsan. Menurutku, Ihsan memang pantas. 8 tahun gak mau nikahi Sinta. Masih genit pada sekretarisnya. Sekarang Sinta akan nikah dengan pria lain. Dia malah buat onar, benar-benar badut. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kaisan! Sinta adalah istriku. Beraninya dia! Beraninya dia! Berdoa untuk kedua mempelai bahagia sampai tua, hidup rukun selamanya. Kusuma! Dia rambut wanitaku, dia harus mati! Kubunuh dia! Kaisan! Kaisan!
Kaisan, sadarlah. Kamu lihat ini acara apa? Kalau kamu lanjut, kamu bisa tamat. Benar, Kaisan. Kamu itu orang terkenal. Perusahaan sedang dalam tahap naik daun. Ada banyak mata yang terus menatapmu. Kamu mau masuk berita utama besok pagi? Selain itu, Sinta menikah dengan kakakmu. Kalau ini tersebar luas, besok berita utama akan tertulis Tuan Muda Kedua Wijaya menerobos pernikahan kakak, merebut mempelai. Dia diduga gila. Nanti bukan cuma kamu, keluarga Wijaya juga akan kena imbasnya. Aku gak peduli. Keluarga Wijaya kena imbas, apa urusannya denganku? Kusuma sudah rebut wanitaku. Dia pantas mati. Kaisan, tolonglah kami. Jangan buat masalahnya jadi semakin runyam. Kalau kamu ke sana, apa yang bisa kamu ubah? Hanya akan membuat orang termasuk Sinta meremehkanmu. Apa kamu mau menjadi bahan tertawa seumur hidup bagi semua orang? Bahan tertawaan. Kaisan, kamu susah payah ke titik ini. Kalau kamu terus begini, besok kamu akan hancur berantakan dan akan kehilangan segalanya. Itu yang kamu inginkan. Kaisan, pada saat itu, kamu nggak akan bisa bangkit. Jangan karena emosi sesaat, kamu menghancurkan kerja kerasmu selama ini. Hei Kaisan, Ayo, cepat bawa Kaisan pergi. Sinta, kenapa kamu bisa melakukan ini padaku? Kita bersama selama 8 tahun. Kamu begitu kejam padaku. Kaisan, cukup, jangan minum. Theo, aku cuma minta Sinta menungguku. Bukan gak ingin menikahinya. Katakan padaku, apakah aku salah? Kaisan, walaupun aku suka menggoda sekretaris Wulan, tapi katakan yang sebenarnya. Hubunganmu dengannya, apakah kalian melewati batas? Kalian bersama 8 tahun. Kamu gak pernah bilang ingin menikah. Dan selingkuh dengannya. Gak heran jika akhirnya Sinta menyerah. Jadi Kaisan, lupakanlah. Enggak. Aku nggak bisa. Aku tahu dia pasti sedang marah padaku. Pernikahannya dengan Kusuma itu hanya palsu. Benar. Sinta pasti sedang mengujiku. Asal aku bisa menebusnya, dia pasti bisa kembali ke sisiku. Benar, pasti begitu. Pasti begitu. Pasti begitu. Kamu minum banyak sekali. Kamu minum banyak sekali. Hari ini aku senang sekali menemani klien minum lebih banyak. Buka bajumu dulu. Aku akan siapkan air mandi. Mandilah. Kamu bau sekali. Kamu marah ya? Gak ada yang perlu dimarahi. Karena aku memilih menikahimu. Apapun kebiasaan burukmu, aku akan menerimanya. Masih bilang gak marah. Aku janji padamu, di masa depan aku akan berusaha jadi suami yang baik. Gak akan mengecewakanmu. Kamu itu istriku. Aku akan tanggung jawab padamu. Mandilah dulu. Malam pertama kita, apakah kita harus ke kamar? Lupakan dia. Aku akan lebih baik darinya. Kamu siapa? Kenapa mengetuk pintu? Aku pemilik asli rumah ini. Aku akan kembalikan uangmu. Bisa kembalikan rumah ini padaku. Aku ingat pemilik aslinya seorang wanita, bukan kamu. Dia tunanganku. Kami sebelumnya punya sedikit konflik. Dia malah menjual rumahnya. Sekarang aku mau membelinya, boleh kan? Ini bukan pasar tradisional. Rumah ini aku beli seharga 6 miliar. Aku harus banyak surat, membuang banyak waktu. Kamu bilang mau membelinya lagi. Aku mohon, aku sangat butuh rumah ini. Tolong kembalikan padaku ya. Aku bisa berikan kompensasi. Gak bisa. Aku akhirnya menemukan rumah yang bagus. Berapapun aku gak mau. Di sini ada 10 miliar. Asal mau kembalikan rumahnya padaku, kamu bisa bawa uangnya sekarang. Benar ada 10 miliar. Kamu gak bohong. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa ambil uangnya dulu.
Baiklah, setelah ambil uangnya, kita urus suratnya. Jangan menyesal. Terima kasih. Boleh aku masuk? Aku baru pindah beberapa hari. Dekorasinya sangat hangat, pacarku sangat suka. Jadi, nggak ada yang kuubah. Karena semuanya di sini diatur oleh tunanganku. Seleranya selalu bagus. Apa kamu mencari ini? Kamu datang tepat waktu. Kalau enggak sudah kubuang. Terima kasih. Ini kenanganku dengan tunanganku. Kalau aku hilangkan ini, dia akan marah lagi padaku. Rumahnya nggak berubah. Kamu selalu bisa kembali kapan saja. Sinta, untuk hari ini, aku menunggunya 8 tahun. Sama seperti ibumu yang nggak berguna. Pergi sana. Kalau kamu nggak nurut lagi, aku lebih baik kasih hartaku ke anak haram daripada ke kamu. Kamu nggak apa-apa? Halo, rumah sakit. Ada kecelakaan di Jalan Ciliwung. Kalian cepatlah datang. Nggak perlu menolong orang sepertiku. Sudah nggak ada yang perlu aku pertahankan lagi di dunia ini. Masih bisa bicara. Harusnya nggak terlalu parah. Meski aku nggak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kamu menyerah begini. Bagaimana dengan orang tuamu? Pikirkanlah mereka. Ibuku sudah lama meninggal. Maka kamu harus hidup dengan baik. Anggap saja ini demi dia. Malam itu, kehadiranmu membuat hidupku kembali bercahaya. Tapi sayangnya, kamu sudah lupa. Sejak kamu menyelamatkanku, aku terus mencari keberadaanmu. Tapi gak kusangka, kali kedua melihatmu justru muncul sebagai adik iparku. Ayah, aku kembali. Biar ku perkenalkan, ini adalah pacarku, Sinta. Dia? Wah, gadis ini sangat cantik. Dengan Ihsan terlihat serasi. Sinta, perkenalkan, ini ayahku, ini kakakku, Kusuma Wijaya. Halo, Paman. Halo, Kak. Dia gak ingat padaku. Kalau 8 tahun lalu aku duluan yang menemukanmu, apa semua akan berbeda? Sudah bangun? Bagaimana rasanya semalam? Kamu gak kecewa kan? Iya, lumayan. Jadi menurutmu semalam itu lumayan buatmu? Itu, aku lapar. Bisakah buatkan sarapan? Baiklah, akan kuturuti istriku. Pria sialan, sangat manipulatif. Roti lapis dan telur mata sapi, standar sarapanmu. Bagaimana kamu tahu aku hanya makan itu? Kamu ingin tahu? Gak akan kuberitahu. Kenapa kamu nggak ke kantor? Nggak pergi, hari ini aku akan menemanimu. Sarapanmu sudah siap.
roti lapis, dan telur mata sapi. Bagaimana kamu tahu aku hanya makan itu? Saat aku mengejarmu, selera dan kebiasaanmu, aku tahu semuanya. Kalau enggak, bagaimana bisa mendapatkanmu? Ternyata kamu sangat teliti. Terserah mau bilang atau enggak. Nanti aku mau ke rumah orang tuaku. Malam ini mungkin nggak pulang. Secepat itu mau pulang ke rumah orang tuamu? Memangnya nggak boleh? Boleh. Lalu, apa ingin aku antar? Tentu saja. Lagi pula punya suami memang untuk disuruh. Sekalian temui orang tuaku. Orang tuaku cukup puas denganmu. Iya. Semuanya menurut istri. Kenapa Sinta belum balas pesanku? Apa masih kurang yang kulakukan? Pak Ihsan, Ngapain kamu di sini? ku dengar suasana hatimu lagi buruk, jadi aku kesini. Mengenai kamu dan Kak Sinta aku sudah dengar. Masalah ini nggak ada hubungannya denganmu. Ini salah Kak Sinta nggak mengertimu. Padahal hanya masalah yang sepele. Dia malah ingin putus dan malah menikahi kakakmu. Dia sangat nggak menghargaimu. Pak Ihsan, kamu nggak boleh sedih karena wanita seperti itu. Wanita seperti dia nggak pantas. Kamu pikir kamu siapa? Berani jelek-jelekin Sinta. Pak Ihsan, aku nggak salah. Sinta sengaja terang-terangan bilang mau menikah. Terus nggak bilang ke kamu kalau dia nikah sama kakakmu. Dia membuatmu malu di depan umum. Dia begitu kejam padamu. Kenapa nggak boleh bicara tentangnya? Diam! Kalau kamu berani bicara buruk lagi tentang Sinta, percaya atau enggak, ku bunuh kamu. Pak Ihsan, kamu memukulku. Teganya kamu memukulku. Kamu memukulku. Teganya kamu memukulku. Memangnya kenapa? Kalau bukan karena kamu, Sinta nggak akan menikah dengan pria lain. Aku nggak menghabisimu. Itu sudah berbaik hati padamu. Beraninya kamu di depanku bicara buruk tentangnya. Sinta, apa bagusnya dia? Dibanding dengannya, aku ini jauh lebih baik. Kenapa nggak pilih aku saja? Kenapa harus dia? Memangnya kamu pantas? Kamu cuma sekretaris. Sinta selalu menemaniku selama 8 tahun ini. Dibanding dirinya, kamu bukan apa-apa. Ihsan, sejujurnya, jika kamu sungguh peduli pada Sinta, kenapa saat tengah malam saat aku sedang mabuk dan menelponmu, kamu menemuiku? Aku bersandar di bahumu, meninggalkan noda lipstik. Kenapa kamu gak menolaknya? Intinya, kamu pria yang pelin-pelan. Berhenti sok setia. Tutup mulutmu. Aku sama sekali nggak tertarik padamu. Aku cuma cinta Sinta, hanya dia seorang. Mulai hari ini, jangan pernah muncul di hadapanku lagi, mengerti? Enggak, aku nggak mau. Aku sungguh mencintaimu. Nggak bisakah beri aku satu kesempatan? Melihatmu saat ini membuatku merasa muak. Jika nggak pergi, aku akan buat kamu lenyap dari dunia ini. Kamu percaya itu? Pergi! Kusuma, aku nggak akan biarkan Sinta menjadi milikmu. Buka pintu! Buka pintu! Kamu mau... Pergi! Sinta! 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 Kamu mencari istriku. Untuk apa? Kusuma, mana Sinta? Bawa dia keluar. Aku akan membawanya. Kamu siapa? Sinta itu milikku sekarang. Mana bisa asal kamu bawa? Kusuma,
Wanita seperti apa yang gak bisa kamu miliki? Kenapa harus cintaku? Apa di dunia ini gak ada wanita lain? Sangat sederhana. Aku beri dia bahagia, tapi kamu enggak. Kamu puas? Kalau belum puas, pukul aku lagi. Bajingan! Kusuma, kamu meremehkanku sejak kecil. Aku anak di luar nikah, aku tahu persis harta keluarga Wijaya bukan milikku. Jadi aku gak pernah merebutnya. Tapi kenapa wanita yang kucintai kamu rebut juga? Dasar adik bodoh. Apa kamu gak sadar? Sinta itu sudah putus hubungan denganmu. Baru aku menikahinya. Dan apa kamu gak sadar? Kalau kamu menghargai Sinta, apa bisa aku merebutnya? Apa yang kalian lakukan? Ayah baru tiba, kalian sudah bertengkar. Bahkan sampai bertarung. Kalau orang lain sampai melihat muka keluarga Wijaya, mau ditaruh di mana? Cepat katakan, ada apa ini? Kalian berdua bersaudara. Kenapa berkelahi? Ayah, Kusuma merebut tunanganku Sinta. Kemarin mereka menikah. Ayah bilang, apa aku salah memukulnya? Apa benar begitu? Iya, aku menikahi Sinta. Apa ada masalah? Kamu sudah gila. Dia adalah pacar adikmu selama 8 tahun. Siapapun bisa kamu nikahi. Tapi kenapa harus dia yang kamu nikahi? Menikahi orang yang kucinta, apa nggak boleh? Lalu kenapa kamu malah menyukainya? Aku suka siapa itu urusanku, jangan ikut campur. Kamu... Kenapa aku besarkan anak kurang ajar sepertimu? Kamu itu kakaknya. Dari kecil, kamu nggak mau mengalah. Nggak salahkan kamu. Kamu merebut segalanya. Ayah, menyerahkan harta kita untukmu. Jadi begini, masih belum puas. Ayah, bukannya ayah bilang jika aku menikah, ayah akan serahkan semua harta untukku. Aku menurut, menikah. Hanya saja, aku menikah dengan mantan pacar adikku. Tapi dia itu tunangan adikmu. Kamu punya moral dan etika. Moral dan etika? Ayah, bukankah ucapan itu keluar dari mulut ayah terdengar sangat konyol? Ayah sudah lupa ya, kelakuan ayah di masa lalu? Kalau bukan karena ayah membawa anak di luar nikah, ibuku nggak akan depresi dan mati. Kamu berani bicara begini? Ayah, aku bukan lagi bocah yang dulu bisa ayah marahi dan pukul. Keluarga Wijaya hari ini, aku yang mengatur. Anak durhaka, malam ini kamu dilarang masuk rumah. Ihsan, aku menikah dengan Sinta tanpa memberitahu kamu. Dan kamu pukul aku 2 kali. Kita impas sekarang. Dan jika ada lagi, aku nggak akan beri ampun. Kalau ayah tahu kelakuanmu, ayah nggak seharusnya berikan harta untukmu. Apa sekarang ayah menyesal? Tapi sayangnya, sudah terlambat. Kusuma, ini belum berakhir. Aku nggak akan melepaskanmu. Cepat cari di mana Sinta. Segera kabari jika ketemu. Wah, bagus. Benar kan? Paman Bibi, Ihsan, kamu datang. Datang saja sudah cukup. Kenapa bawa banyak barang begitu? aku berikan kalian buah dan suplemen. Sekalian cari Sinta. Sinta ada di sini kan? Sinta dia baik-baik saja. Ihsan, ayo duduk dulu. Paman Bibi, dulu aku sangat lalai. Aku jarang datang. Kedepannya aku akan sering datang. Kamu ini sibuk bekerja, nggak perlu sering datang. Paman, dulu aku terlalu sibuk. Kurang perhatian pada kalian. Juga kurang perhatian pada Sinta. Aku tahu kesalahanku sangat parah. Sampai hari ini aku sadar, gak ada yang lebih berharga dari cinta di sisiku. Ihsan, kamu bisa sadar saja, itu sudah bagus. Boleh aku ketemu Sinta? Aku mau bicara dengannya. Itu
Bibi, aku bersalah pada Sinta. Semua ini salahku. Mulai sekarang, akan kutebus pada Sinta. Tolong percayalah. Urusan hubungan kalian, kami nggak ikut campur. Tapi dia memang putriku. Sebagai orang tua, hanya ingin dia bahagia. Ihsan, yang berlalu biarlah berlalu. Jangan paksakan dirimu. Kuberitahu ya, warna lipstik yang aku beli waktu itu sangat bagus. Oh ya? Sinta, kamu ada di mana? Sinta? Sinta? Ihsan, mau apa kamu? Pak Ihsan, kebetulan sekali. Bisa kita bicara berdua? 5 menit saja. Vivi, duduk di tempat lain sebentar ya. Sinta, kamu terlihat lebih segar. Pak Ihsan cari aku ada apa? Rumah kita sudah kubeli, sama seperti yang dulu. Dan aku sudah pecat Wulan. Kami sungguh nggak ada apa-apa. Dulu dia pikir aku nggak peduli. Aku bodoh. Sungguh, tolong percaya padaku. Ihsan, aku percaya padamu. Aku percaya kalian berdua mungkin memang sama sekali nggak ada apa-apa. Seenggaknya secara fisik. Tapi lalu kenapa? Sinta, aku... Yang penting itu bukan kamu pernah tidur dengan Wulan atau enggak. Yang penting adalah, selama 8 tahun ini, di setiap pilihan dan prioritasmu, aku selalu jadi pilihan kedua. Pilihan yang bisa ditunda. Apa kamu nggak tahu berapa kali aku dengar kata nggak buru-buru? Kamu mungkin sudah lupa. Sinta, aku cuma ingin memberikan kamu pernikahan yang sempurna. Sungguh, kamu harus percaya padaku. Jangan cari alasan lagi, nggak ada gunanya. Aku percaya kalau kita sungguh sampai akhir, kamu akan menikahiku. Tapi sampai kapan aku harus menunggu? Menunggu sampai kamu bosan main-main? Aku sungguh nggak bisa menunggu lagi. Nggak akan, aku nggak akan biarkan kamu menunggu lama. Begitukah? Menurutku, pekerjaanmu, harga dirimu, bahkan candaan temanmu, semuanya lebih penting daripada keinginanku punya keluarga. Kamu masih ingat soal buket bunga? Aku menunggu dia bilang sendiri, aku akan menikahimu. Orang lain yang dapat duluan, saya. Kita tunggu saja lain kali ya. Saat itu aku sangat mau mendengarmu bilang kamu akan menikahiku. Tapi enggak kan? Kamu masih saja bilang gak buru-buru, lain kali saja. Vivi benar saat hari pernikahannya. Asal kamu mau bilang akan menikahiku, meski itu bohong. Aku akan tetap diam di tempat dengan bodohnya menunggumu. Tapi kamu gak melakukannya. Bahkan membohongiku pun enggan. Sinta, maafkan aku. Aku yang dulu gak peduli perasaanmu. Kamu boleh benci aku. Ihsan, aku gak membencimu. Sungguh. Walaupun kamu memecat 100 wulan, beli 10 rumah, itu gak ada hubungannya denganku. Hidupku baik-baik saja sekarang. Kusuma, dia baik padaku. Sinta, aku tahu kamu sangat kecewa padaku. Tapi kenapa kamu malah memilih Kusuma? Kenapa harus memilih dia? Aku memilihnya, tentu ada alasannya. Alasan apa? Itu bukan urusanmu. Kamu menikah dengannya cuma buat mancing emosiku kan? Asal kamu tahu, Kusuma bukan orang baik. Kalian berdua gak saling cinta. Kalau kalian menikah, cepat lambat pasti cerai. Aku dan dia memang kurang dasar cinta.
Tapi kami sudah kenal lama. Kalian kenal sejak lama. Sejak kapan? Kamu nggak apa-apa? Dia nggak penting, juga bukan urusanmu. Kalaupun kamu tahu, terus kenapa? Sinta, jangan-jangan kamu dan kakakku sudah lama berhubungan ya? Kamu benar-benar gila. Ihsan, jangan kira aku sepertimu. Katakan padaku. Kamu sudah hianati aku sejak lama ya? Ihsan, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kumohon mulai sekarang jangan ganggu hidupku. Dan jangan persulit orang tuaku. Hubungan kita cukup sampai di sini. Sinta, kamu jelaskan padaku. Kapan sebenarnya kamu kenal sama kakakku? Kelakuanmu begini bikin aku muak. Lepaskan Ihsan. Sampai kapan kamu mau terus ganggu Sinta? Sekarang dia sudah jadi istri orang, bukan urusanmu, jangan ganggu dia lagi. Apa urusannya denganmu? Pergi sana. Ihsan, aku peringatkan. Kalau kamu bertingkah lagi, aku akan lapor polisi. Kamu... Sinta, gak usah pedulikan dia. Ayo pergi. Sinta, aku nggak akan melepaskanmu begitu saja. Panggil beberapa orang kemari. Sekarang cepat, harus segera! Ihsan ini benar-benar gila. Padahal dia yang salah. Tapi berlagak kayak jadi korban. Benar-benar gak tahu malu. Untungnya kamu sudah putus dengannya. Kalau enggak, orang labil sepertinya, kalau kamu nikah dengannya, bakal menderita seumur hidup. Aduh, sudahlah, jangan bicarakan dia lagi. Jaga jarak dengannya mulai sekarang. Aku sudah muak. Ya baiklah, kamu mau kemana? Mau ku antar pulang ke rumah orang tuamu? Atau menemui suami barumu? Pulang ke rumah orang tuaku saja. Wah, baru juga nikah, gak temani suami di rumah. Suamimu gak marah? Ihsan lagi emosi. Kalau aku menginap di tempat Kusuma, dia pasti akan datang bikin ribut. Biarkan dia tenang dulu. Aku gak mau repotkan Kusuma. Kamu istri yang sangat pengertian ya. Ayo. Gila ya, bisa nyetir gak? Siapa kalian? Lepaskan aku! Lepaskan! Tolong! Tolong! Lepaskan! Ada apa denganku? Apa yang terjadi? Lepaskan aku! Sinta dalam bahaya. Halo, Kusuma. Sinta dalam bahaya. Ihsan, kenapa selama ini aku nggak sadar kalau sifatmu begini? Sinta, aku nggak punya pilihan. Aku sangat mencintaimu. Aku nggak bisa membiarkanmu pergi. Aku hanya bisa memakai cara ini untuk menahanmu. Kamu begini cuma bikin aku makin benci padamu. Simpatiku yang tersisa untukmu semuanya hilang. Sinta, kita sudah pacaran selama 8 tahun. Tega-teganya kamu begini padaku. Aku cuma mau menahanmu. Lihat, ini rumah kita. Dekorasinya juga masih sama persis, nggak berubah. Memang nggak berubah. Tapi kamu yang berubah. Aku juga berubah.
Kamu belum mengerti juga. Kita nggak akan kembali seperti dulu. Kenapa kamu nggak bisa terima kenyataan? Kenapa kamu nggak bisa terima kenyataan? Aku nggak berubah. Kamu juga nggak berubah. Kamu milikku, milikku. Selain aku, nggak ada yang boleh memilikimu. Ihsan, selain gila, kamu juga psikopat. Iya, aku memang gila. Ini juga gara-gara kamu. Karena kamu kejam, kamu nggak punya hati. Benar, aku nggak punya hati. Kalau kamu punya, lepaskan aku. Anggap saja kejadian ini nggak pernah terjadi. Enggak, susah payah membawamu. Aku nggak akan melepaskanmu. Sinta, aku nggak peduli kamu pernah bersama Kusuma. Asal kamu kembali, kita tetap bisa kembali saling mencintai seperti dulu. Ihsan, nggak usah berharap hal yang mustahil itu lagi. Hubunganku denganmu sudah mustahil. Kalau kamu lepaskan aku sekarang, kamu masih punya kesempatan. Yang kamu lakukan sekarang sudah langgar hukum. Sinta, aku sudah memohon padamu. Kenapa kamu tetap gak mau beri aku satu kesempatan lagi? Kalau kamu terus memaksaku, baiklah. Jangan salahkan aku. Karena aku gak bisa rebut hatimu. Aku akan menahanmu di sini. Aku akan membuatmu seumur hidup bergantung padaku. Jangan sentuh aku, jauh-jauh dariku. Sinta, menurut saja aku gak akan melukaimu. Ihsan, sekarang aku ini istri Kusuma. Ihsan, sekarang aku ini istri Kusuma. Jangan sebut namanya di depanku. Setelah hari ini, dia gak akan mau denganmu lagi. Kamu hanya bisa kembali padaku. Lepaskan! Ihsan! Lepaskan aku! Kusuma, akhirnya kamu datang. Apa yang terjadi? Siapa yang berani menculik Sinta? Oh, aku nggak tahu. Aku belum pernah melihat penculiknya. Terlebih lagi waktu itu aku pingsan, jadi nggak lihat nomor platnya. Kirimkan semua orang untuk mencari. Pastikan kalian temukan istriku Sinta. Apa sebelumnya Sinta bertemu seseorang? Ada. Hari ini Ihsan menemuinya. Sinta ingin memutuskan semua hubungan dengannya. Ihsan jadi marah besar, bilang nggak akan melepaskannya. Mungkinkah Sinta itu diculik oleh Ihsan? Ihsan, kamu lagi? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomornya nggak aktif. Pasti dia yang menculik Sinta. Bajingan, cari mati! Bajingan, cari mati! Lalu bagaimana ini? Kemana kita harus pergi mencari Ihsan? Kalau Sinta belum ditemukan juga, aku takut Ihsan akan mencelakainya. Kamu sahabat baik Sinta. Apa kamu tahu Sinta dan Ihsan dulu tinggal di mana? Dulu Ihsan dan Sinta membeli rumah pernikahan. Katanya buat setelah menikah. Tapi akhirnya dijual Sinta. Hari ini Ihsan mencarinya. Dia bilang sudah membeli rumah itu lagi. Mungkinkah Ihsan membawa Sinta ke rumah itu? Oke, cepat kita ke sana. Baik. Coba lihat dirimu sekarang. Bukankah terlihat sangat jelek? Ihsan, inikah sifat aslimu yang sebenarnya? Di depanku bersikap munafik selama 8 tahun. Apa nggak lelah? Sinta, maafkan aku, maafkan aku. Apa aku menyakitimu? Aku sungguh nggak sengaja. Tolong lepaskan tali ini dulu. Apapun masalahnya, kita duduk dan bicarakan baik-baik. Baiklah, akan kulepaskan sekarang. Asalkan kamu mau bicara denganku. Aku akan turuti semua perkataanmu. Ya. Sinta,
Kamu sudah bilang menunggu 8 tahun. Tapi kenapa kamu gak mau menunggu lebih lama lagi? Kalau kamu mau tunggu sedikit lagi, mungkin kita sudah lama menikah. Sinta! Tuan Kusuma. Apa di sini tempatnya? Iya, di sini tempatnya. Sinta, tunggu aku. Aku datang. Pintunya dikunci dari luar. Sinta! Sinta, aku sangat mempercayaimu, tapi kamu mempermainkanku. Ternyata benar, jika wanita sudah berpaling, semua perkataannya hanya kebohongan. Karena sudah begini, aku nggak perlu bersikap lembut lagi. Ihsan, hubungan kita sudah berakhir. Sekarang aku istri Kusuma. Kenapa kamu masih terus menggangguku? Karena kamu milikku. Selain diriku, aku nggak akan biarkan pria lain memilikimu. Terlebih lagi, itu adalah kakakku. Kenapa harus pilih dia? Dari semua pria yang ada, kamu anggap aku apa? Seorang badut. Kamu yang lebih dulu buang hubungan kita. Lagi pula kita sudah putus. Mau pilih pria seperti apa, itu adalah Tapi kebebasanku. kamu tetap gak boleh memilihnya. Tanpa izinku, kamu gak boleh meninggalkanku. Aku gak mengerti. Kalian baru bersama beberapa hari. Kenapa hatimu sepenuhnya untuknya? Apa kelebihannya dariku? Kenapa kamu berpaling secepat ini? Apa aku lebih buruk darinya? Jawab aku! Katakan, di mana kekuranganku darinya? Baik, aku beritahu kamu. Karena dia gak mencari pengalaman baru. Gak munafik dan gak lari dari masalah. Lebih bertanggung jawab darimu. Lalu bagaimana denganmu? Gak pernah tahu kesalahanmu. Menganggap seluruh dunia bersalah padamu. Apa ini masih belum cukup? Tapi, apa dia mencintaimu sepertiku? Selama bertahun-tahun, aku dengar kalimat itu berkali-kali. Namun dalam tindakanmu, gak pernah ada cinta yang nyata untukku. Kamu terus menggangguku. Bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu gak rela. Enggak, bukan begitu, bukan seperti itu. Karena keberanian Kusuma menikahiku. Dan kamu sudah 8 tahun tetap gak bisa ucapkan kata nikah. Kamu jauh lebih buruk darinya. Omong kosong. Aku gak lebih buruk darinya. Sejak kecil aku gak pernah kalah darinya. Nasibnya saja yang lebih baik dariku. Aku bisa sampai di titik ini semua karena usahaku sendiri. Tanpa dukungan dari keluarga Wijaya, Kusuma bukan siapa-siapa. Kusuma, kamu lagi. Kamu merebut Sinta dariku dan merebut kebahagiaanku. Hari ini aku akan mati bersamamu. Aku nggak bisa mendapatkan Sinta. Kamu juga nggak akan bisa. Berani sentuh istriku. Ihsan, kamu cari mati. Sinta, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kusuma, lepaskan dia. Baiklah, aku turuti. Kusuma, aku nggak terima. Kenapa sejak kecil semuanya selalu menjadi milikmu? Bahkan sekarang, wanitaku pun jadi milikmu. Ini gak adil. Karena beberapa hal, itu memang bukan milikmu sejak awal. Ayo kita pulang sekarang. Sinta, kamu sungguh gak mau lagi padaku. Kamu dan aku sudah gak ada hubungan apa-apa lagi. Aku juga gak mau melihatmu lagi. Bawa dia ke kantor polisi. Serahkan pada hukum yang berlaku. Baik.
Kak Ihsan, kamu pasti lelah. Maaf merepotkan, sampai harus menjemputku. Sudah seharusnya. Ayo, kuadakan pesta penyambutan untukmu. Selama setahun ini apa ada kabar tentangnya? Maksudmu, Sinta? Katakan saja sejujurnya. Hubungan Sinta dan Kusuma sangat baik. Dan juga, Sinta sekarang sedang hamil. Sudah, lupakan saja kak. Jangan buat keributan lagi. Sekarang lihatlah ke depan. Semua masalah pasti akan berlalu. Aku sudah banyak merenung setahun ini. Asalkan dia bahagia, aku sudah sangat puas. Syukurlah kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Ihsan, aku sudah memikirkannya. Kalau nanti kita punya anak, kita beri nama panggilannya Bintang Kecil ya. Baik. Sinta, bintang kecilmu sudah datang. Tapi ayahnya bukanlah aku. Kamu sudah punya keluarga sendiri, anakmu sendiri, serta kebahagiaan yang telah pasti. Hanya saja semua ini gak ada hubungannya lagi denganku. Ternyata kisah antara kamu dan aku, saat aku mengambil buket bunga itu, sudah sampai di bab terakhir. Hingga detik ini, barulah aku mengerti.